Hai teman-teman, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang melindungi matahari. Selanjutnya adalah matahari. Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya, memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Selanjutnya adalah planet dalam. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, atau disebut juga dengan planet terrestrial. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca. Memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik, seperti lembah retakan dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selain planet dalam, ada juga planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya rambut panjang. Komet adalah benda langit yang memenuhi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Ada beberapa bagian komet, yaitu inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet yaitu bagian komet yang berukuran kecil, pada tersusun dari gas dan debu. Koma yaitu daerah kabut di sekitar inti komet. Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah komet selalu menjauhi matahari, dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid tersebut yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteoroid. Yang terakhir adalah asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter, yang disebut dengan sabuk asteroid. Setelah kita mengetahui tentang tata surya, sekarang mari kita mempelajari fenomena apa saja yang ada di bumi. Kita mengenal lebih jauh mengenai bumi dan dampak dari adanya satelit bumi, yaitu bulan. Pada keadaan di bumi, pada awalnya bumi dianggap datar, sebelum pada akhirnya para astronot membuktikan ketika terbang ke luar angkasa bahwa bumi itu membulat. Bumi berdiameter sekitar 12.732 km. Bumi juga berotasi atau berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berotasi yaitu 23 jam 56 menit. Rotasinya berlangsung dari barat ke timur. Hal ini yang mengakibatkan siang dan malam. Akibat lain dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu angin, dan membelokkan arus laut. Selain berotasi, bumi juga mengelilingi matahari atau disebut berevolusi. Untuk revolusi atau mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu selama 365 atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat dari revolusi bumi berdampak pada
terjadinya gerak semu tawanan bumi. Perbedaan lama siang dan malam dan juga pergantian musim. Selain dari rotasi atau revolusi, ada faktor lain yang memengaruhi kondisi di bumi. Salah satunya akibat dari kehadiran bulan. Ya, bulan adalah satelit alam yang dimiliki bumi. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi. Rotasi sama dengan revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Dampak dari pergerakan bulan pada bumi adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang yaitu peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Akibat dari gravitasi bulan dan matahari, ada satu lagi fenomena yang unik, yaitu yang terjadi akibat pergerakan bumi, bulan, dan matahari, yaitu terjadinya gerhana. Gerhana adalah ketika benda angkasa bergerak ke dalam benda angkasa lainnya. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru, sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, itu tadi penjelasan tentang tata surya dan fenomena apa saja yang terjadi di bumi. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Sampai jumpa di pembahasan lainnya.